di dalam Al-Quran sudah jelas-jelas di garis bawahi berulang-ulang, kalau ada perselisihan di antara kalian kembalilah pada Quran dan Sunnah. Tapi nggak ada yang namanya salafi, itu nggak ada yang seperti itu. Jadi kelompok liberal, kelompok Syiah itu nggak ada semuanya. Oke, Kang, ya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berhubungan dengan sejarah, Pak, ini kan yang saya pikirkan selama ini bahwa melihat itu generasi sekarang dan yang akan datang, mereka itu memang salahnya banyak dari orang tua yang muslim, dan tetapi dengan sejarah yang Pak Guru sampaikan bahwa Islam itu memang memiliki kelompok yang berbeda, dan jujur ayah saya sendiri ada orang Syiah dan ibu saya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun saya sendiri tidak mengikuti keduanya. Saya menjalankan ibadah sesuai yang menurut saya benar. Saya lebih memilih mengikuti Malikiyah, dan itu menjadi sebuah pertempuran dunia hangat di rumah tangga ibu saya, yang sering terjadi karena menurut ibu saya adalah pernikahan dan dengan cinta, tapi karena perjodohan. Dan banyaknya kelompok-kelompok seperti ini, apakah menurut Pak Guru generasi yang akan datang masih akan melandasi kehidupan mereka dengan agama? Karena beberapa teman saya ada yang mengaku mereka itu tersudutkan karena agama Islam dikit-dikit mengkafirkan, kamu ini kafir, gak sesuai dengan agama, karena nama kelompoknya ada yang seperti itu. Sementara di generasi anak muda zaman sekarang, mereka tidak terlalu tidak terbiasa dengan terikat dengan sesuatu hal yang seperti itu. Sekalinya mereka melakukan ibadah yang menurut mereka benar, mereka langsung dikafirkan, ditambah juga banyak perbedaan. Pertanyaan saya satu, generasi sekarang dan seterusnya apakah masih bisa menerima Islam dengan latar belakang Islam yang kelompok-kelompoknya berbeda? Terima kasih. Ya, kesulitannya memang masalahnya di situ, karena misalkan gini, Gus Baha, Pak Habib Rizik, Quraisy Shihab, siapa lagi itu? Pokoknya orang-orang yang itu masing-masing sudah punya pengikutnya. Jadi kalau misalkan ditanya tentang satu hal, dia akan ikut satu pendapatnya gitu. Saya sering ngomong bahwa kalau misalkan ada kesulitan, kembali pada Quran dan Sunnah, baca aja Quran, baca aja Sunnah, ada jawabannya insya Allah. Tapi kan kemudian orang-orang itu menutupi diri dengan mengatakan bahwa tapi kan Al-Quran itu gak bisa ditafsirkan oleh sembarang orang. Padahal Al-Quran itu ada sekitar 12 ayat yang menyebut bahwa Al-Quran itu mudah dibaca oleh siapapun bisa dan dipahami oleh siapapun bisa. Penafsir Islam yang paling terkemuka itu adalah Ibnu Jarir At-Tabari. Kalau Baraya belajar ilmu tafsir, gak mungkin melewatkan orang ini. Itu orang yang benar-benar paling representatif untuk belajar tentang tafsir Quran. Dan dia di pengantar tafsir Quran itu mengatakan bahwa sebagian besar ayat Al-Quran itu bisa dipahami oleh setiap orang tanpa kecuali. Dari anak kecil sampai profesor yang udah tua bangkotan itu akan memahami Al-Quran. Itu pasti. Kata dia seperti itu. Tapi ada sedikit ayat yang tidak dipahami oleh sebagian besar orang, tapi dipahami oleh Nabi. Maka carilah tafsir itu di hadisnya. Dan ada lebih sedikit lagi ayat di dalam Al-Quran yang tidak bisa dipahami, bahkan Nabi sendiri tidak paham apa artinya. Kayak alif lam mim yang kayak gitu, itu gak ada artinya. Nabi juga gak menjelaskan artinya. Jadi ya itu gak dibiarkan aja. Tapi kan ayat-ayat itu adalah ayat-ayat yang jumlahnya sangat sedikit. Sebagian besar ayat itu bisa dipahami. Jadi kalau misalkan Baraya kebingungan tentang Islam, kembali pada Quran dan Sunnah saja, udah selesai di situ. Baraya baca kitab Bukhari Muslim, insya Allah sudah ada terjemahannya.
Beraya baca Quran, insya Allah sudah ada terjemahannya. Kalau yang belum bisa bahasa Arab, baca saja seperti itu. Kalau beraya bingung, baru tanya pada ulama. Sekarang dibalik. Kalau ada ini, nanya pada ulama satu kelompok tertentu, nanya ulama pada satu kelompok tertentu, bagaimana cara dia menafsirkan Al-Quran. Nah, masalahnya tuh di situ. Padahal di dalam Al-Quran sudah jelas-jelas di garis bawahi berulang-ulang, kalau ada perselisihan di antara kalian, kembalilah pada Quran dan Sunnah. Tapi sekarang kembalilah para ulama masing-masing. Jadi akhirnya perpecahan itu tidak bisa selesai begitu. Makanya perpecahan itu diharamkan, wala tafaroku gitu. Jadi gak boleh berpecah belah, itu gak boleh. Makanya Muslim itu akan terpecah menjadi 72 golongan. Hanya satu yang selamat, 73 golongan, hanya satu yang selamat. Selamat yang mana yang selamat itu? Yaitu al-jamaah. Al-jamaah itu artinya apa? Yang tetap ada dalam jamaah. Artinya dia tidak bikin kelompok, tidak masuk pada kelompok. Yang benar itu yang gitu. Jadi pendapatnya boleh beda-beda, yang penting dia ada dalam satu kesatuan. Itu pendapat yang benar itu gitu. Jadi Islam akan terpecah menjadi sekian-sekian. Ya, yang selamat itu yang mana? Yang tetap ada dalam satu jamaah, atau dalam redaksi yang lain yang tetap ada dalam yang mengikuti sunnah Nabi dan para sahabatnya. Sunnah Nabi dan para sahabatnya itu apa? Para sahabat itu beda-beda pemikirannya, tapi mereka tetap ada dalam satu kesatuan. Kalau misalkan contohnya gini lah, Umar itu paling berani menginterpretasikan dalil, paling berani. Bahkan beberapa sahabat itu, Abu Zar, itu Bilal, itu marah-marah sama Umar karena dianggap terlalu liar menerjemahkan Al-Quran. Anaknya Ibnu Umar itu benar-benar tekstual, itu benar-benar tekstual. Jadi misalnya gini ya, kalau Baraya lihat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh oleh Ibnu Umar, itu benar-benar tekstual. Jadi misalkan gini, suatu kali Nabi lewat dari perjalanan di sini ke sini, ada pohon, kemudian Nabi muter di situ sekali, entah karena nyari sesuatu gitu, entah apa gitu, pokoknya mah gitu. Nah, sama Ibnu Umar, kalau Ibnu Umar lewat situ, muter juga di situ. Saking tekstualnya gitu. Umar berkebalikan dengan itu. Saking berkebalikannya, sampai Umar itu pernah bertanya, apakah engkau ini nabi atau bukan? Ketika mengajukan satu pendapat gitu. Itu kan sampai digebrak itu sama Abu Bakar. Abu Bakar yang baik itu ngegebrak Umar gara-gara itu gitu. Ya, tapi dua karakter yang berbeda, sangat-sangat berbeda, itu adalah bapak dan anak. Bapaknya gak berubah pikiran sampai meninggal, anaknya tetap tekstual sampai meninggal. Artinya apa? Mereka berbeda-beda, dan seluruh ulama sepakat bahwa para sahabat itu berbeda-beda, tapi mereka ada dalam satu kesatuan. Begitu kan? Nah, sunnahnya itu adalah seperti itu. Jadi kalau mau ngikutin jalan yang selamat, itu adalah jalan yang ditempuh oleh para sahabat. Di antaranya adalah mereka berbeda pendapat, tapi ada dalam satu kesatuan. Begitu. Dan mereka harus ada dalam satu jamaah yang sama. Jadi misalkan nggak apa-apa dari NU Persis Muhammadiyah, misalkan saya di sini ada orang yang mengatakan bahwa merokok itu nggak boleh, misalkan haram, ada yang mengatakan boleh-boleh saja, no smoking itu mah dan sebagainya. Ya, beda pendapat itu tidak menghasilkan satu ketentuan bahwa yang satu itu kafir atau yang satu fasik atau yang satu munafik dan sebagainya. Istilah kafir, munafik, fasik dan sebagainya itu adalah istilah Allah saja yang tahu soal hati, kecuali orang itu sudah mengatakan secara langsung, sudah menyatakan gua kafir sekarang, gua murtad sekarang, itu boleh. Kalau misalkan orang itu tidak, maka tidak boleh. Nah, ini kafir itu ini nih. Tahu? Apa? Ini cover. Iya, kata cover dalam bahasa Inggris itu sebenarnya diambil dari kata bahasa Arab yang artinya kafir, menutup. Jadi cover itu penutup. Jadi discover, jadi membongkar kekafiran, membongkar penutupnya gitu. Jadi ikutlah di Discovery Channel. Biar nggak kafir. Bercanda. Bapak, saya juga baru tanya, Pak. Waduh, tadi saya dengar ya, Pak. Iya. Assalamualaikum, Pak Bro. Udah nggak aneh sih saya dengan perbedaan, karena saya sendiri kan dulu dari keluarga Katolik kan, dan keluarga-keluarga banyak yang Kristen. Terus ada juga, dengar. Ada juga kakak saya yang ortodoks. Ortodoks. Nah, cuman gini Pak Guru, saya sendiri masuk Islam itu prosesnya panjang, nggak semudah yang dibilang orang gitu kan, nggak lama. Saya dengan istri itu lama gitu, tapi memang yang pertama kali belajar Islam itu saya gitu kan.
melalui jalur salafi. Oke, melalui jalur salafi gitu ya. Saya juga agak masuk lah dengan NU versus Muhammadiyah dan segala macam, udah tahu, udah hafal gitu kan. Cuman saya secara pribadi itu agak gimana gitu ya ke orang-orang yang salafi sekarang itu gitu ya. Karena sejujurnya saya secara pribadi itu melihat agama Islam itu agama yang ilmiah, agama yang benar-benar masuk akal gitu kan, ilmu pengetahuan apa segala macam masuklah semuanya di dalam Islam gitu. Tapi orang-orang salafi sendiri banyak yang nggak sesuai dengan akal sehat gitu. Saya dulu pernah komen di Pak Guru Gembul gitu kan mengenai ada teman saya yang dia percaya bumi datar gitu Pak. Nah itu terus dulu pas waktu awal pandemi ada Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas gitu kan bilang bahwa sholat nggak perlu pakai masker gitu kan, rapat aja gitu kan. Masih banyak sih yang gak masuk akal gitu kan. Tapi saya sendiri melihat bahwa mereka itu memang karena masih muda mungkin ya, tapi guru-gurunya masih bagus kalau menurut saya mah gitu kan. Ustadz Yazid udah tua. Iya betul. Enggak, maksudnya yang muda-mudanya juga, yang muda-muda yang itu yang yang santri-santri mungkin ya, betul. Nah terus saya sendiri melihat sekarang gitu ya, mungkin ada di sini orangnya gitu ya. Saya pernah nanya ke orang itu tapi nggak dibahas gitu. Terus saya jujur kesel banget gitu. Tapi di grup di grup aktif gitu kan. Ya, maksud saya gini gitu. Kenapa terlalu fanatik ke kelompoknya masing-masing ya? Sampai orang-orang salafi juga ada yang bilang bahwa Ustadz Adi Hidayat itu sesat karena membalikkan bioskop gitu kan ya. Gitu. Nah saya sendiri sih sekarang udah menjaga jarak sama orang-orang yang salafi karena saya rasa saya tuh pengen berpikir mandiri, tapi mereka tuh terlalu otoriter gitu, harus gini gitu. Tapi kalau saya lihat masih guru-gurunya enggak gitu kan gitu. Terus saya juga lihat memang ada juga yang muslim yang nggak disiplin gitu kan ya. Terus yang telat gitu ya dengan alasan-alasan segala macam, termasuk Pak Guru. Pak Guru datang jam 4 lebih Pak. Oke, udah segitu aja lah pertanyaan saya. Bagaimana Pak Guru menanggapi semua ini Pak Guru? Waalaikumsalam. Punten kalau saya telat. Kenapa bener tadi saya telat ya? Iya Pak. Ya gitu? Iya. Saya nggak tahu. Punten saya nggak tahu. Ya udah salah pencet. Kalau itu saya minta maaf. Qadarullah. Jadi gini, soal salafi, jadi gini nih, kalau misalkan ada di antara baraya yang mengatakan bahwa ini orangnya salafi jadi gini, salah satu yang membuat kita menjadi berkelompok-kelompok adalah ketika kita dan mereka mengidentifikasi kita itu sebagai kelompok apa. Jadi gini nih, di antara salafi itu ada yang baik, ada yang jahat, ada yang ketat, ada yang tidak, ada yang mengkafirkan, ada yang tidak, dan sebagainya. Makanya istilah salafi itu hilangkan saja, karena tidak ada dalam Islam. Generasi awal Islam disebut generasi salaf, ya benar, tapi nggak ada yang namanya salafi, itu nggak ada yang seperti itu. Jadi kelompok liberal, kelompok Syiah itu nggak ada semuanya. Di orang Syiah itu ada yang mengkafirkan sahabat, ada yang tidak gitu. Ya karena itu hilangkan aja yang namanya Syiah itu. Jadi maksudnya kita fokus pada perbuatan. Jadi maksudnya gini, kalau ada orang yang misalkan mengkafirkan orang lain, kita lupakan dulu kelompoknya, dia karena perbuatan itu salah, perbuatannya salah. Sisanya kita nggak tahu benar atau salah. Misalkan jadi Ustadz Yazid melarang pakai masker. Ya dalam hal itu pendapatnya salah, tapi bukan berarti Ustadz Yazid salah gara-gara dia salafi. Gitu. Jadi nggak usah kita bikin kelompok-kelompok yang seperti itu dan kemudian menciptakan itu. Gitu. Jadi maksudnya kayak gini lah. Satu-satunya agama yang punya dalil terkait dengan pandemi itu Islam. Dalam Islam itu ada aturan soal pandemi. Misalkan kalau ada pandemi, orang yang ada dalam satu kota yang kena terjangkit pandemi jangan pernah keluar, dan orang yang ada di luar jangan pernah masuk. Artinya di situ sistem karantina itu sebenarnya sudah ada. Jadi atau ada kalanya misalkan ada kata dalam hadits Atsar sebenarnya
ada kalanya di mana sholat itu tidak boleh berjamaah kalau misalkan dalam masa pandemi. Begitu. Jadi Islam itu justru adalah satu-satunya ajaran di mana agama yang saya bilang tadi itu tidak bisa disekulerkan, karena masalah urusan duniawi juga sebenarnya ada, termasuk juga urusan pandemi itu ada dalilnya. Jadi mungkin Ustadz Yazid belum baca dalilnya, tapi sebenarnya ada. Jadi boro-boro pakai masker ke masjid sebaiknya jangan, itu nggak apa-apa. Kita nggak sholat ke masjid gara-gara hujan boleh, kalau masjidnya nggak ada atapnya. Ya kan di Madinah itu dulu masjid nggak ada atapnya, jadi kalau misalkan sholat berjamaah digagalin, gak usah berjamaah. Jadi bahkan ada adanya itu setelah azannya itu diganti, sholatnya di rumah masing-masing aja gitu, tapi pakai langgam adan, sholatnya di rumah masing-masing aja gitu. Ya, kayak gitu, itu ada sebenarnya yang seperti itu. Jadi terkait dengan hal ini ya mungkin Ustadz Yazidnya salah, tapi jangan kita libatkan itu. Saya tuh benar-benar sakit, saya ngerasain sakitnya luar biasa kalau pas saya disebut liberal, masih disebut Syiah gitu. Ya kan itu gak ada dalam Islam, gak ada yang seumur hidup saya baca, gak ada yang namanya Syiah dalam Quran Sunnah, itu gak ada. Kita bikin sendiri, kita bikin kelompok yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bikin kelompok yang namanya Syiah, kita bikin kelompok namanya Mu'tazilah, lalu menganggap kelompok yang lain sesat. Itu bikinan kita sendiri, kemudian kita sesatkan kelompok yang lain. Gak usah ikut-ikutan, abaikan aja. Kalau misalkan mau ikut pengajiannya, ya ikutin aja pengajiannya, nggak apa-apa. Sampai sekarang saya ngikutin pengajian misalkan Pak Quraisy Shihab, Gus Baha, ya dari yang Ustadz Adi Hidayat, Pak Abdul Somad, dan Ustadz Basalama dan sebagainya. Banyak di antara mereka yang saya tidak setuju, tapi kan setuju tidak setujunya itu adalah saringannya di saya. Ketika Ustadz Basalama misalkan mengatakan bahwa Pinocchio itu haram, atau misalkan apa Doraemon itu gak boleh, atau apa itu Mickey Mouse itu gak boleh gitu misalkan, saya menentangnya, tapi bukan berarti saya tidak menghormatinya, ya biasa aja, kan ada banyak ilmu lain. Ketika misalkan Pak Quraisy Shihab mengatakan begini dan begitu gitu, misalkan apa ya yang sangat kontroversial dari beliau, pokoknya kayak gitu, ya saya tidak setuju dengan pendapatnya pada bagian itu saja. Bagian yang lain ya jangan, ini Quraisy Shihab liberal, jadi sehingga seluruh ilmunya tidak bisa kita ambil, kan kacau. Jadi ikutin aja, no smoking sih. Yang paling penting mah kita punya filter pendapat masing-masing, nggak apa-apa. Setiap sahabat juga beda-beda, tapi akur-akur aja, biasa-biasa aja. Mereka pas rapat itu pernah gebrak-gebrakan, pernah gelut itu sampai gebuk-gebukan, pernah para sahabatnya tuh. Siapa ya? Umar dengan Amr bin As pernah dicekek gitu. Tapi udah itu ya beres, ya biasa lagi, di rapat perdebatan gitu ya biasa-biasa. Tapi kan mereka tidak akhirnya kayak gimana gitu, ya biasa aja. Nggak akhirnya kita melepaskan jamaah gitu, atau melepaskan silaturahim dari mereka. Jadi ada di antara kami yang kalau misalkan suatu hari beda pendapat dengan saya di channel YouTube, ya nggak apa-apa. Kalau misalkan Baraya setuju sepenuhnya, ya Baraya bukan orang. Kalau Baraya nggak setuju sepenuhnya, juga Baraya bukan orang. Manusia itu otaknya beda kok, masa harus sama gitu. Begitu kan. Itu kan dijawabkan. Sebenarnya sih Pak, jujur saya juga gimana ya, saya sendiri itu apa ya, ya sering diskusi lah. Bagi saya mah agama Islam tuh agama yang masuk akal gitu ya, agama yang fitrah, agama yang benar-benar sejalan dengan ilmu pengetahuan gitu. Tapi mereka tuh kayak kalau misalkan ada dalil sama logika, dahulukan dalil gitu kan, itu Pak. Jadi seolah-olah jadi kayak menutup diri saya untuk lebih ini gitu Pak, lebih terbuka dengan yang lain. Nah, kalau dirasa itu akan membahayakan Baraya sendiri dalam hal pikiran, ya kalau misalkan mau ditinggalkan, ya silakan. Ya, tapi jangan lepas silaturahmi juga.